Baik, perkenalkan nama saya Herawati Boruginting dengan NIM 2004112457. Saya dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika dasar tentang termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain. Nah, ini ada beberapa peralatan yang menggunakan prinsip termodinamika. Nah, ada pun 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika. Yang pertama itu hukum termodinamika pertama, di mana hukum ini berbunyi bahwa berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Yang kedua, hukum termodinamika kedua, di mana yang berbunyi memberi batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Dan yang ketiga ialah hukum ke-0, di mana berbunyi kalor mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Ada beberapa istilah penting dalam termodinamika, yaitu pertama sistem. Nah, sistem ialah benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita, atau yang dikaji, atau yang diselidiki. Nah, di sini sistem itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada sistem terbuka, yang kedua ada sistem tertutup, dan yang ketiga ada sistem terisolasi. Nah, ini sistem terbuka ini ialah sistem di mana materi, panas, dan kerja atau usaha dari luar itu dapat masuk ke dalam sistem. Sedangkan sistem tertutup ialah panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Dan yang ketiga, sistem terisolasi, maksudnya sistem di mana panas, kerja, dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Nah, lanjut. Istilah penting itu, yang kedua itu lingkungan. Lingkungan ialah benda atau keadaan atau semua bagian alam itu di luar sistem. Yang ketiga, proses. Proses ialah perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Nah, proses ini terbagi menjadi 2. Ada proses adiabatik dan ada proses diatermik. Pengertian dari proses adiabatik ialah tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Sedangkan proses diatermik ialah terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Nah, selanjutnya siklus termodinamika atau proses siklik. Maksudnya ialah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan semula-mula. Selanjutnya, keseimbangan termal ialah suatu keadaan di mana dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Dan yang terakhir ialah kuasitatik. Maksudnya ialah cara suatu proses berubah yang berlangsung sangat lambat sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam keadaan seimbang. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa termodinamika itu terdiri dari kata termo yang artinya panas dan dinamik yang artinya bergerak. Jika kita sambung menjadi termodinamika, maka istilahnya ialah menghubungkan panas dan mekanika. Nah, jadi termodinamika ini dimanfaatkan energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja. Di mana di dalam termodinamika itu terdiri dari sistem dan lingkungan. Nah, jadi kita tahu bahwa sistem ialah bagian yang sedang kita kaji. Contohnya gas dalam silinder. Sedangkan lingkungan ialah semua bagian alam di luar sistem. Contohnya silinder beserta semua bagian alam di sekelilingnya. Jadi sistem termodinamika gas dengan variabel suhu, tekanan, volume, dan jumlah bola gas. Nah, selanjutnya gas ideal, di mana gas ideal ini juga memiliki sifat. Nah, sifatnya ialah gas tidak memiliki volume atau tekanannya yang tetap. Yang kedua, sifat dari gas ini ialah dalam sebuah wadah, gas akan mengisi ke seluruh ruang. Jadi gas ideal itu ialah pertama, kumpulan atom atau molekul yang bergerak secara acak.
Kedua, molekul-molekul tidak mengalami interaksi pada jarak yang cukup jauh. Dan yang ketiga, molekul-molekul tersebar merata dalam wadah. Jadi, banyak gas dalam suhu dan tekanan ruang berperilaku seperti gas ideal. Selanjutnya, mol. Nah, perlu untuk menyatakan jumlah gas dalam volume tertentu dalam mol. Nah, mol ini disimbolkan dengan N kecil, di mana rumus mol ialah massa per massa molar. 1 mol adalah jumlah zat yang memuat partikel sebanyak jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Baik, selanjutnya hipotesis Avogadro yang berbunyi, volume yang sama dari gas pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Akibatnya, pada suhu dan tekanan standar, 1 mol gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah ini disebut Na. Dapat juga dilihat dari jumlah total partikel. N sama dengan N kecil dikali Na. Baik, selanjutnya bilangan Avogadro, di mana jumlah partikel dalam 1 mol itu disebut dengan bilangan Avogadro. Seperti yang diketahui bahwa nilai Na itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dan massa dari setiap atom itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus massa atom sama dengan massa molar per Na. Baik, selanjutnya ke persamaan keadaan gas ideal, di mana terdapat 3 hukum. Yang pertama, hukum Boyle. Berbunyi, pada suhu konstan, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Hukum yang kedua ialah hukum Charles, yang berbunyi, pada tekanan konstan, suhu berbanding lurus dengan volume. Dan hukum yang ketiga ialah hukum Gay-Lussac, yang berbunyi, pada volume konstan, tekanan berbanding lurus dengan suhu. Adapun ringkasan dari hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Nah, yang pertama, PF sama dengan N kali R kali T, di mana R adalah konstanta gas umum, dan R itu sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin, dan R sama dengan 0,0821 LATM per mol Kelvin. Dan yang kedua, PV sama dengan N kali K kali T, di mana KB adalah konstanta Boltzmann, dan KB itu sama dengan R dibagi Na, sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, jadi hukum termodinamika ini terdiri dari 3 hukum. Yang pertama, hukum ke-0 termodinamika. Yang kedua, hukum 1 termodinamika. Dan yang ketiga, hukum kedua termodinamika. Nah, selanjutnya pada hukum ke-0 termodinamika, di mana ada istilah kesetimbangan panas. Maksudnya ialah, jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Hukum ke-0 termodinamika ini berbunyi, jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B, dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana A sama dengan C. Nah, jadi terdapat 3 proses dalam termodinamika. Yang pertama itu ada proses adiabatik, di mana pada proses adiabatik ini tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Dan seandainya jika terjadi antara sistem dan lingkungan, itu dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui oleh kalor. Contohnya itu pada dinding termos air panas. Nah, selanjutnya proses yang kedua itu ialah diatermik, di mana
kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang dapat dilalui oleh kalor. Contohnya seperti logam. Dan proses yang ketiga ialah proses kuasistatik, di mana proses yang berlangsung sangat lambat, seolah-olah gas berada dalam keadaan statik atau diam. Nah, selanjutnya usaha. Kita lihat pada slide terdapat dua piston, di mana gaya yang dialami piston adalah F sama dengan P kali A. Usaha yang dilakukan gas untuk memindahkan piston itu ialah delta W sama dengan F delta X sama dengan PA kali delta X. Oleh karena A kali delta X itu sama dengan delta V. Selanjutnya, delta W sama dengan P dikali delta V, di mana usaha yang dilakukan gas atau sistem pada lingkungan. Dan yang ketiga ialah delta W sama dengan min P kali delta V, di mana luas yang dilakukan lingkungan pada sistem. Baik, yang terakhir ialah kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini didefinisikan sebagai kalor yang diserap atau dilepas per satuan perubahan suhu, atau C sama dengan Q per delta T. Nah, jadi pada kapasitas kalor pada volume tetap, dia begini. Jika proses berlangsung pada volume tetap atau isokorik, maka kita menggunakan V1 sama dengan V2. Dan maka W-nya sama dengan 0. Di mana juga menggunakan hukum termodinamika 1, yaitu Q sama dengan delta U, atau C sama dengan Q per delta T sama dengan delta U per delta T. Untuk gas monoatomik pada semua suhu gas diatomik pada suhu rendah, menggunakan rumus C sama dengan CV sama dengan 3/2 N kali R kali delta T per delta T, sama dengan 3/2 N kali R.